Oke. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita masih melanjutkan tentang himpunan ya. Fokus hari ini salah satunya adalah membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk penyajian himpunan. Nah, kita lihat di sini adalah notasi pembentuk himpunan. Jadi himpunan yang sudah sebelumnya dibentuk ditulis dengan menggunakan enumerasi didaftarkan seperti ini ya. Nah, kita bisa menuliskan dengan menggunakan simbol. Nah, bentuknya seperti apa? Jadi nanti ada himpunan himpunan nama himpunannya apa dengan huruf besar, kemudian dilanjutkan dengan sama dengan, kemudian kurung kurawal. Nah, isi di dalam kurung kurawal itu adalah tulisannya seperti ini. Jadi misalkan himpunan apa A misalkan sama dengan, kemudian apa, kurung kurawal dan kurung kurawal buka dan tutup. Nah, di dalam sini kita bisa menuliskannya dengan menggunakan simbol. Formatnya gini, formatnya adalah X, di mana syaratnya yang harus dipenuhi oleh X ini apa. Ya, jadi penulisannya notasinya seperti ini. Nah, misalkan contoh gini. A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. Kalau kita pakai cara enumerasi yang kemarin, A sama dengan, kita tulis ya, lebih kecil dari 5 ya. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya enggak. Nah, ini. Ya, bilangan bulat positif. Ya, himpunan bilangan positif yang kecil, lebih kecil dari 5. 5-nya lebih kecil sama. Kita nggak ambil 5-nya. Kenapa? Karena nggak sama dengan sini. Jadi, 1, 2, 3, 4. Ini cara enumerasi. Ya, cara enumerasi. Tapi kalau kita menggunakan bentuk yang notasi pembentuk himpunan, maka penulisannya adalah A sama dengan kurung kurawal buka X. X adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Nah, ini adalah syaratnya nih X ini. Jadi X ini apa Pak anggotanya? X ini nanti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, cuman ditulis dalam bentuk seperti ini syaratnya. Bisa dalam bentuk kata-kata kalimat seperti ini, atau bisa juga dalam bentuk seperti ini. Nih, ya syaratnya ada ini. A sama dengan, ya himpunan A sama dengan X, di mana X-nya anggota P dan X lebih kecil dari 5. Nah, P ini apa? Kita lihat di sini sebelumnya tuh. Nah, P. P itu ini. Ini simbolnya ya, simbol yang umum nih. Ya, simbol yang umum. Jadi, X ini adalah anggota, E ini adalah elemen anggota P, tapi dengan syarat, ada dua syarat. Syarat pertama dan syarat kedua. Syarat pertamanya dia harus anggota P, dan syarat keduanya harus lebih kecil dari 5. Maka isinya sama, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ekivalen dengan ini. Kalau yang ini adalah enumerasi. Jadi kalau yang ini atau ini adalah dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Seperti itu. Ya. Nah, bacanya gimana Pak? Kalau misalkan kalian disuruh baca, kita disuruh baca. Bacanya gini, himpunan A, anggotanya adalah X, anggotanya adalah X, garis yang pagar, yang garis berdiri ini di mana bacanya? Ya. Himpunan A, anggotanya adalah X, yang di sebelah sini anggotanya. Ya, jadi sekali lagi, himpunan A adalah, atau himpunan A adalah anggotanya X, di mana X ini adalah bilangan bulat positif, lebih kecil dari 5. Itu cara bacanya. Atau yang ini, cara bacanya gimana? Sama. Himpunan A, anggotanya adalah X, di mana X-nya adalah anggota P, dan X-nya lebih kecil dari 5. Itu cara pembacaannya. Ya. Nah, ini contoh pertama. Contoh kedua, misalkan gini. Himpunan M adalah X, anggotanya adalah X, di mana X ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan kode mata kuliahnya ini. Jadi kalau misalkan saya bilang ya, X adalah himpunan M adalah X, adalah anggotanya adalah X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika bisnis. Berarti anggotanya siapa? Isi anggotanya. Ya kalian ber-27 orang itu tadi isinya. Ya, jadi seperti itu. Oke.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi seperti itu cara penulisan yang kedua. Jadi notasi pembentuk himpunan ya dengan cara yang penulisannya, penyajiannya dengan menggunakan notasi. Oke. Yang berikutnya adalah dengan menggunakan diagram pen, diagram. Nah, ini akan lebih mudah sebenarnya, kelihatan secara visual. Secara visualisasi gambar kelihatan lebih mudah. Contoh misalkan gini. Misalkan himpunan U ini adalah semesta. Berarti semesta itu seperti kemarin saya bilang. Kalau saya bilang gini, populasi penduduk kota Cirebon itu 2 juta misalkan. Nah, salah satu kecamatan di kota Cirebon, jumlah penduduknya adalah 100.000 orang. Nah, berarti yang 2 juta tadi itu adalah U-nya, semesta pembicaraannya. Seluruh penduduk kota Cirebon yang 2 juta itu. Salah satu kecamatan itu isinya 100 juta. Jadi 100 juta ini adalah bagian dari 2 juta. Ya, jadi U itu adalah kapasitas yang lebih besar. Kemudian yang anggotanya harusnya ada di dalam itu. Anggotanya harus ada di dalam semesta pembicaraan itu. Jadi kalau misalkan kita bilang penduduk kota Cirebon 2 juta, penduduk kota Brebes 100.000. Nah, itu nggak ketemu karena semesta pembicaraannya adalah kita bicara kota Cirebon. Ya, sedangkan kita ngambil salah satu sampelnya adalah kota Brebes atau kota Tegal yang dia tidak masuk di dalam kota Cirebon itu. Tapi kalau saya naik, kalau saya mau mengambil Brebes tadi, maka saya harus naikkan level U-nya. Jangan lagi bicara kota Cirebon, tapi provinsi yang ada di Jawa misalkan gitu. Jadi gini, total populasi penduduk di Pulau Jawa adalah 15 juta misalkan gitu. Berarti kalau saya bilang total populasi penduduk Indonesia di Pulau Jawa adalah 15 juta, berarti dari Jakarta sampai Jawa Timur itu semuanya masuk. Nah, saya ngambil salah satu. Kota Brebes itu jumlah penduduknya hanya 100.000 orang. Berarti masuk dia di dalam populasi itu. Ya, paham ya? Nah, sama seperti mahasiswa MB. Kalau saya ngambil populasinya gini, total mahasiswa MB yang aktif sampai dengan saat ini adalah sebanyak 250 orang. Berarti mahasiswa MB-nya berarti siapa Pak? Ya semester 1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ya. Nah, terus saya bilang kelas MB semester 2 itu sebanyak 27 orang. Berarti yang 27 yang saat ini kita ini adalah anggota dari semesta pembicaraan, dari U tadi yang total mahasiswa MB semua. Tapi kalau saya bilang mahasiswa TI ada 40 orang. Tadi saya bilang MB, itu nggak nyambung. Kenapa? Karena semesta pembicaraannya kita bicara hanya MB, mahasiswa MB. Baik dari tingkat 1 sampai tingkat 3. Tapi kalau kita mau ngambil prodi yang lain, jurusan manajemen atau akuntansi ataupun TI, maka bicara semesta pembicaraannya jangan lagi dikecilkan, dinaikkan ke level universitas. Gitu. Jadi semua jurusan masuk, semua program studi masuk. Oke. Nah, sekarang bagaimana Pak cara menulisnya? Misalkan gini, ada himpunan U 1 2 3 4 5 6 7 sampai 8. Semestanya, anggotanya nih. Himpunan A 1 2 3 4 5, B 2 5 6 8. Maka kalau kita bentuk dalam diagram Venn, nah kita dapat ini, awalnya gini. Awalnya gini caranya pembentukan kotak. Ini ada kotak ya. Ada diagram seperti ini. Di sini U. Artinya 1 2 3 4 5 sampai 8 itu ada di sini. 1 2 3 4 ya 4 kemudian 5 6 7 ya, 7-nya 7 misalkan di sini 7 8 9. Oke, 9-nya ada di sini. Nih, 9. 9 nggak ada ya, sorry. 9 nggak ada. Karena dia kan sampai 8 ini. Nah, ini U. Artinya seluruh penduduknya itu adalah ada 8 orang ini. Nah, kemudian himpunan A itu adalah 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ini nih 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nih. Ini saya kasih keterangan A. Yang kedua 25 6 8.
2568. Nah, ini kan 2658 ini ke sini. Nih, yang ini. Nih, ya, 2568. Oke, nah, artinya ada yang tidak masuk di dalam A dan B. Yang tidak masuk adalah 4 dan 7. 4 dan 7. Nah, dia berada di luar yang ini. Dia berada di luarnya. Tapi tetap masuk di dalam kotak diagram tadi. Jadi kalau ini kita bilang eh, adalah satu kompleks, katakanlah satu kompleks perumahan ya, perumahan RT 5 misalkan di sini. Nah, ini ada rumah yang tinggal di sini, ada rumah yang tinggal di sini. Nah, ada penduduk yang mungkin belum terdata di luar, tapi dia masih masuk penduduk warga ini. Misalkan warga baru belum masuk di apa RW ya, RT ini apa RT ini misalkan seperti itu. Nah, ini contoh penggambarannya. Jadi ada dua data, 2 dan 5 itu masuk di dalam kategori A dan masuk di dalam kategori B atau himpunan A dan himpunan B. Nah, ini kan kelihatan ya, mana yang ada di keduanya. Oh, ini. Nah, contohnya misalkan gini, contohnya gambarnya yang bersinggungan ini. Misalkan saya bilang gini, nanti saya letakkan makanan pisang goreng ya sama siomay di atas meja. Ya, nah silakan ambil. Ternyata pada saat ngambil itu karena saya nggak suka nih makanan yang pertama, saya ngambil yang siomaynya. Ya, nah, saya nggak suka Pak siomay, saya suka pisang goreng. Dia ngambil pisang goreng. Nah, kalau dari sekian banyak kalian ini, mungkin ada yang dua-duanya, ngambil lah mumpung gratis kok, ngambil pisang goreng, ngambil siomay. Nah, orang-orang yang ngambil dua-duanya, itu ada di tengah-tengah ini. Ya, kenapa? Karena dia ngambil pisang goreng, dan dia ngambil siomay di sini. Berarti kita posisinya ada di tengah ini. Sedangkan yang ini tadi hanya pisang goreng saja, ini siomay saja. Sedangkan yang ini, dua ini, dia nggak ngambil apa-apa. Pas dia datang, makanannya udah habis. Ya, artinya dia nggak dapat apa-apa. Ada piringnya dia tuh. Nah, oke, silakan dimakan piringnya misalkan seperti itu. Ya, nah, ini contoh ya, contoh seperti itu. Oke, diagram pen lebih mudah menggambarkannya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan. Belum ya? Nah, oke, lebih mudah nanti kita akan ketemu pada saat di latihan, pada saat nanti misalkan ada latihan, kalian bisa menulisnya dalam bentuk enumerasi, bisa menulisnya dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, bisa juga dalam bentuk diagram pen. Atau soalnya itu kalian diminta, misalkan, rubahlah soal ini, nih, rubahlah soal ini, misalkan ini, rubahlah soal ini, yang pakai notasi ini, pakai enumerasi, menjadi diagram pen. Nih contohnya. Ya sudah, tinggal tulis diagram pennya, gambar kotaknya, tulis U di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Terus himpunan A ada di 135. Tinggal pilih nih. Ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini anggotanya nih. U-nya. Sekarang A-nya 135, udah tinggal kotakin sini. Kasih A di sini. Ya, berarti ini himpunan A. Nah, 24 ini bukan anggota himpunan A. Kenapa nggak ada kan di sini? Tapi dia masih masuk di dalam semesta pembicaraannya atau U-nya ini masih ada di dalam himpunan U, universalnya. Nah, ini contoh. Jadi kalau misalkan diminta, tulislah himpunan enumerasi ini dalam bentuk diagram pen. Nah, ini diagram pen. Ya, jadi bisa macam-macam. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan kepada kalian. Mungkin pada waktu di SMP, SMA mungkin ya belajar tentang himpunan. Pak, gambarnya kan lingkaran terus, boleh nggak gambar yang lain? Sebenarnya sih nggak ada aturan harus lingkaran. Yang penting gambarnya itu terpisahkan mana yang menjadi anggota himpunan A, mana yang menjadi himpunan. Kalau mau digambarin seperti ini ya, kotak, terus di sini kotak, mau dibikinin gini sebenarnya nggak ada masalah juga. Ini kotak nggak masalah juga. Sepengalaman saya nggak ada aturan harus lingkaran. Ya, jadi kalau repot menggambar lingkarannya nggak apa-apa dibentuk seperti ini. Yang penting terpisah yang mana menjadi himpunan A, mana yang menjadi himpunan B, dan mana yang menjadi himpunan keduanya. Ya, menjadi bagian dari dua-duanya.
Oke, ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa istilah yang ada di dalam himpunan. Ya, nah ini menjadi penting banget ini. Kita cek dulu nih. Oke. Nah, ini ada beberapa istilah yang ada di dalam himpunan di dalam himpunan. Yang pertama, ada yang disebut sebagai kardinalitas. Kardinalitas. Jadi yang disebut kardinalitas ini adalah berapa banyak elemen yang ada di dalam himpunan A. Jadi berapa banyak. Nah, sekarang misalkan gini, yang hadir saat ini di Zoom ada 21 orang termasuk saya. Berarti berarti jumlah elemen yang ada di dalam atau jumlah orang yang ada di kelas ini, elemen yang ada di kelas ini adalah di dalam Zoom ini adalah sebanyak 17 orang. 21 orang. Ya, nah, 21 tadi kita sebut sebagai kardinalitas. Ingat ya, kardinalitas. Nah, penulisannya gimana? Penulisannya adalah N A sama dengan berapa nilainya? 21. Atau kalau mau gampang, himpunan A dikasih garis depan sama belakang sama dengan 21. Oke, itu ya. Jadi itu kardinalitas. Banyaknya elemen atau anggota yang ada di dalam himpunan tersebut. Ya. Nah, oke. Kemudian contoh misalkan ini. Himpunan B anggotanya adalah X, di mana X-nya ini merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Kalau kita menggunakan notasi himpunan seperti ini kita nggak tahu berapa jumlahnya. Ya, nggak tahu kan X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20, itu ada berapa banyak. Nah, untuk mempermudah, maka gunakan enumerasi. Oh, ternyata bilangan prima yang lebih kecil dari 20 itu anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kalau ditanya kardinalitas dari himpunan B, maka isinya adalah 8. Oke. Paham ya? Nah, kalau saya punya himpunan T, anggotanya adalah kucing, A, Amir, 10, Paku, maka kardinalitasnya adalah 5. Kenapa 5? Karena 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau saya punya himpunan A, anggotanya adalah A, misalkan di sini, berarti kardinalitasnya adalah 3. Kenapa 3? Karena lihat di sini, ini satu kesatuan, ini satu kesatuan, ini satu kesatuan. Ingat, minggu kemarin saya bilang, ini kita bisa ibaratkan seperti kantong kresek ya, satu kantong ini. Ya, jadi kurung-kurang lagi. Jadi di dalam kantong kresek yang besar, keranjang yang besar, ada kresek-kresek tuh. Kertas kantong plastiknya. Nah, yang ini didabelkan biar nggak bocor, didabelkan ini. Ya, itu. Berarti jumlahnya tetap 3. 1, 2, 3. Ini yang disebut sebagai kardinalitas. Yang harus diingat adalah cara penulisannya, mau pakai ini atau pakai ini, dan bagaimana cara menulisnya, anggotanya. Ya, berarti kardinalitas adalah banyaknya anggota. Oke, paham ya? Kita lihat lagi. Kalau saya tanya, misalkan yang tadi, kardinalitas itu, setiap berapa jumlah anggota keluarga kalian di rumah? Yang tinggal di rumah kalian berapa? Pak, ada 5, Pak. Nah, 5 itu siapa aja, saya tanya. Oh, ada ayah, ibu, terus kakak saya, dan adik saya. Berarti orang tua dua, dan anaknya 3. Berarti 5. Berarti kardinalitas keluarga si A, himpunan B, himpunan keluarga si A, adalah sebanyak 5 kardinalitasnya. Ya, seperti itu. Kemudian ada himpunan kosong. Nah, himpunan kosong dengan kardinal sama dengan 0 disebut himpunan kosong. Nah, ketika kita bilang kardinalitas ini nilainya sama dengan 0, maka dia disebut sebagai himpunan kosong. Jadi yang disebut sebagai himpunan kosong itu adalah himpunan yang anggotanya tidak ada, yang nilai kardinalitasnya adalah 0. Misalkan contoh gini, Coba saya tanya, kalau jam sekarang di rumah kalian ada siapa? Kosong, Pak.
Misalkan saya kuliah ke kampus, adik sekolah, bapak ibu kerja, kosong. Berarti untuk jam 9 atau jam 8 saat ini sampai jam 10, jam 11, itu himpunan rumah saya itu adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena nggak ada orang di dalam rumah. Nah, nanti mulai adanya jam berapa, Pak? Nanti jam 12 ke atas biasanya pada pulang sekolah, ada yang istirahat ya, orang tua istirahat kerja. Itu sudah mulai ada. Nah, kardinalitasnya berapa pada saat jam sekian? Oke, nah cara nulisnya gimana, Pak? Cara nulis himpunan kosong simbolnya. Dengan menggunakan huruf, katakanlah ini 0, dicoret gitu ya. Atau kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Tapi jangan ditulis isinya. Jangan ditulis 0. Kalau ditulis 0, misalkan gini, kalau kita nulisnya gini, 0, ini bukan himpunan kosong. Kenapa? Karena ada anggotanya satu. Ya 0 itu sendiri. Jadi jangan ditulis. Ya, jadi biarkan aja kurung kurawal, buka dan tutup. Ya, atau kalau mau gampang, coret ini. Contoh misalkan ini. Himpunan E anggotanya adalah X, di mana X ini kurang dari X. Coba saya tanya, daftarkan anggotanya dulu. Kita nggak bisa nebakin ini. X kurang dari X ini berapa ya, Pak? Nah, ambil salah satu X itu. Misalkan 1. Berarti kalau dia di sini X-nya ini 1, maka di sini 1 juga. Apakah 1 lebih kecil dari 1? Kalau dia 2, apakah 2 lebih kecil dari 2? Kalau 0, apakah 0 lebih kecil dari 0? 3 lebih kecil dari 3. 100, apakah lebih kecil dari 100? Ternyata nggak ada, nggak bisa kita bilang ini. Nggak bisa bilang ini. Kenapa? Karena 1 belum tentu lebih kecil dari 1. Kenapa? Harusnya sama. Nah, kalau dibilang tandanya sama dengan, di sininya ada sama dengan, berarti anggotanya adalah tak terhingga. Tapi kalau dia bilang sama dengan yang nggak ada di sini, nggak ada sama dengan, berarti ini kosong, nggak ada anggotanya. Kalau 2 itu kan bukan lebih kecil dari 2. 2 itu kalau kita kasih lebih lebih kecil sama dengan. Jadi kalau dia 2 lebih kecil 2, itu error biasanya kalau di komut. Nah, kalau harusnya 2 lebih kecil sama dengan 2. Iya, betul ini. Atau 2 sama dengan 2. Gitu. Tapi kalau saya tulis misalkan 2 lebih kecil sama dengan 2, ya, atau X lebih kecil sama dengan X, maka ini anggotanya bukan lagi 0. Ini tak terhingga jadinya. Kenapa? Semua bilangan yang apapun itu pasti sama dengan bilangan itu sendiri. Mau ngambil 1 juta itu sama dengan 1 juta. Minus 5 juta itu sama dengan minus 5 juta. Artinya bilangan apapun mau 1 miliar itu sama dengan 1 miliar. Artinya nilai kardinalitasnya itu tidak 0 kalau dikasih sama dengan di sini. Tapi kalau dihilangkan sama dengannya, maka dia jadi kosong. Oke. Terus kemudian P, contoh kedua P. Himpunan P adalah orang yang Indonesia yang pernah ke bulan. Untuk saat ini belum pernah, belum ada. Untuk saat ini ya, untuk saat ini belum ada. Ya. Kita nggak tahu nanti 5-10 tahun yang akan datang ketika Indonesia sudah secara teknologi luar angkasanya sudah canggih, mungkin ada ya, tapi untuk saat ini kosong. Misalkan contoh lagi, orang Indonesia yang pernah, kalau kita bilang orang Indonesia yang pernah ke Amerika, ya banyak. Kita bisa bilang berapa jumlahnya. Ya. Atau himpunan A yang ketiga, contoh ketiga, himpunan A anggotanya adalah X. X adalah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, ini X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ya. Ini kalau kita, kenapa dia 0, Pak? Nih, kita pindahkan ke sini. X kuadrat, ya. Kita cari ini akarnya, ada nggak di akar persamaannya? Kalau ternyata kita cari dia memang tidak ada, ya memang berarti nggak ada. Ya, X kuadrat di sininya kan pindahin ke sini kan -1. Nah, X sama dengan akar -1. Akar -1 kan nggak bisa kita hitung. Ya, akar -1 itu nggak bisa. Coba kalian hitung pakai komputer atau kalkulator. Akar -1 itu berapa nih? Pasti dia error gitu ya. Nah, maka dianggap tidak ada.
Ini akarnya bukan nggak ada, sebenarnya akarnya nanti bilangan apa tuh namanya itu ya, saya lupa. Bilangan bukan kompleks ya, ada plus-plusnya dia di situnya. Nah, seperti itu. Jadi akarnya nggak ada di sini. Tapi kalau saya tulis x kuadrat min 1 sama dengan 0, x kuadrat sama dengan 1, pindah ya dari kiri ke kanan. X-nya berapa? 1. Akar 1 ya, akar 1 ya 1 kan? Berarti ini enggak 0. Ya, tidak 0. Nah, tidak 0. Tapi kalau dia plus, ininya dirubah jadi plus, maka jadi 0 akarnya. Istilahnya ginilah himpunan kosong. Hal-hal yang tidak ada, yang tidak ada di datanya itu kosong. Kita sebut sebagai himpunan kosong. Bentar ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, kardinalitas dan himpunan kosong? Bisa diikutin ya. Nah, sekarang cara menulis himpunan kosongnya. Jadi bisa ditulis himpunan kosong itu, kalau kita menulis himpunan kosong, bisa kita tulis seperti ini. Kalau himpunannya gini, maka yang di dalam ini kosong. Ini, kita dapat tulisnya gini. Jadi kurung awalnya biar nggak banyak gitu ya. Kan tadi kan penulisannya ada dua ya. Tuh, mau pakai cara ini atau cara ini. Nah, kalau kita mau menulis himpunan kosong, maka kita bisa tulis, ya tulisnya gini. Nah, ini. Himpunan ini, misalkan ada gini, nah dapat ditulis juga dengan ini 1 lingkarannya, 0 coret. Yang ini kan kurungnya kan ada ini di dalam ini. Yang luarnya jangan dikosongkan, tapi yang kosong ini yang di dalamnya, yang di dalam kantong peresek yang dalam kanan ini. Ya, jadi bukan himpunan kosong, bukan himpunan kosong maksud. Jadi kalau kita menulis himpunan yang modelnya seperti ini ya, menulis yang gini, nah kita bisa tulis simbolnya salah satu dari sini. Ya ini. Nah, perhatikan di sini, kalau ditulis seperti ini bukan himpunan kosong. Karena ia memuat satu elemen, yaitu himpunan kosong itu sendiri. Paham ya? Nah, ya, hati-hati. Jadi menulis ini sorry, bukan tadi saya bilang bukan menulis himpunan kosong seperti ini. Kalau kita mau menulis himpunan kosong, kita tinggal tulis aja langsung coret gitu ya, himpunan kosong gitu. Nah, kalau kita menulis himpunan kosong di dalam himpunan bentuknya kurung kurawal. Jadi himpunan kosong yang himpunan kosong ini. Nah, kita tulis ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Maka penulisan ini kita tulis bukan himpunan kosong karena ada elemennya di dalam ini, yaitu himpunan kosong itu sendiri. Ya, istilahnya kan kayak gini. Misalkan kita punya tas ini contoh tas ya. Ini kita punya tas. Nah, di dalam tas belanjaan kita itu kan awalnya masih kosong. Kita belum belanja. Tapi kita punya ada plastik-plastik yang kita kumpul-kumpulin di sini. Isinya belum ada. Rencana saya nanti plastik pertama saya isi untuk beli telur. Yang kedua untuk beli beras, yang ini untuk beli sayur. Jadi saya masukin. Nah, karena kreseknya masih kosong, maka yang kita hitung sebagai anggota di dalam himpunan itu adalah kresek-kreseknya ada berapa banyak. Kalau kayak gini dia bukan himpunan kosong, tulisan gini. Jadi kalau mau disebut himpunan kosong, keluarkan aja semuanya, jangan ada isinya gitu. Ya jangan ada benda apapun di dalam tas itu. Karena kenapa? Karena ketika kita menulis ini disebut bukan himpunan kosong. Karena ada elemennya. Elemennya apa ya? Himpunan kosong itu. Maka ini kalau ini ditulis kardinalitasnya berapa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira berapa kardinalitasnya? Kardinalitasnya satu. Kenapa? Ini satu karena ada satu. Oke. Mudah-mudahan pada dengar ya. Saya khawatir diam-diam. Khawatirnya nanti nggak dengar-dengar pada tidur ini. Masih pagi udah pada tidur. Oke. Dengar ya semua ya. Mudah-mudahan saya nggak ngomong sendiri. Dengar, Pak. Ya. Oke. Dengar, Pak. Ya. Pak, dengar. Ya. Oke. Soalnya ada kejadian lucu, dosennya ditinggal ngomong sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, aman Pak, aman.
Ya. Oke, kita lanjutin. Itu tadi tentang istilah himpunan kosong. Nah, sekarang himpunan bagian. Jadi kalau kita sebut himpunan bagian, kalau bahasa matematikanya itu subset. Ya, subset sub itu kan ya saya jadi saya bagian dari kelompok itu. Nah, itu berarti saya anggota dari kelompok itu. Misalkan ada tim bola ya. Saya main kok di tim itu, saya ikut main, saya jadi kipernya, saya jadi ininya. Nah, berarti saya adalah anggota himpunan. Nah, yang kalau seperti itu kita sebut sebagai himpunan bagian. Jadi dia merupakan bagian dari himpunan yang kelompok itu. Kayak kita gini, kita semua ini 21 orang ini itu adalah bagian dari penduduk Indonesia. Betul ya? Kenapa? Kita warga negara Indonesia karena kita adalah penduduk Indonesia. Kita bagian. Berarti kalau kita bagian, ada orang lain, ada di Bandung, di Jakarta, Surabaya, luar negeri itu ada penduduk Indonesia. Tapi kita adalah bagian dari Indonesia. Cirebon adalah salah satu bagian dari kota-kota yang ada di Indonesia. Jadi kalau himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B, jadi kalau A ini merupakan bagian dari B, jika dan hanya jika setiap setiap elemen dari A itu merupakan elemen dari B. Dari A, berarti A ini ada di B, himpunan bagian. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Artinya B ini menjadi kelompok utamanya. Misalkan gini, tadi ya pemain bola 11 tim, katakanlah anggotanya 11 orang. Nah, dari 11 orang ini salah satunya adalah kiper. Nah, kiper ini merupakan bagian dari 11 anggota. Kan ada tim yang lain, Pak. Iya betul, ada strikernya, ada backnya, ada apa-apanya. Tapi kita bicara saat ini adalah kipernya saja yang kita bicarakan. Berarti A. Kiper ini, A dalam hal ini, dia merupakan himpunan bagian dari B, katakanlah himpunannya. Jika dan hanya jika setiap elemen A. Jadi elemennya itu anggotanya adalah kiper. Dia bagian dari ini. Nah, maka B ini kita sebut sebagai superset dari A. Nih, contoh gambarnya, diagramnya. Jadi B ini yang lingkaran yang luar, itu lebih banyak anggotanya, lebih besar lingkaran. Di dalamnya ada salah satu kecil bagian adalah anggota dari B. Bisa kita, bisa orang lain, tapi ada di dalam ini. Ya, nah, sama seperti kelasnya kalian, MB semester 2 itu merupakan ya himpunan bagian dari mahasiswa MB. Nah, saya bilang, saya nggak nyebutin semester yang kedua. Tapi MB semester 2 itu merupakan salah satu himpunan bagian dari himpunan mahasiswa MB. Ya, kalau saya bilang mahasiswa MB merupakan himpunan bagian dari himpunan mahasiswa UCIC. Berarti semua prodi. Kalian, kita ada salah satu sub di dalam mahasiswa, di dalam mahasiswa UCIC itu. Nah, mahasiswa UCIC kita bilang yang lebih besarnya sebagai semesta pembicaraannya. Nah, sedangkan mahasiswa MB semua tingkat itu B-nya. Sedangkan kalian adalah yang di semester 2 ada di sini. Pak, semester 3 ada nggak? Ada di dalam sini. Ada yang semester 5-nya ada di sini. Seperti itu. Ya, seluar yang ini adalah mahasiswa UCIC semua. Oke, seperti itu. Nah, notasinya gimana, Pak, kalau kita nulisnya? Udah pakai huruf C ini, C subset ini, tapi ada garis bawahnya di sini. Artinya bacanya gimana nih, Pak? Bacanya ini tadi. Ya. Himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Ya. Himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Orang udah tahu, Pak, kalau dia bukan anggota, bukan bagian, gimana? Tinggal dicoret sininya. Berarti A itu bukan bagian dari B. Misalkan katakanlah kalian punya tim bola. Saya aktifnya katakanlah karate. Ya saya bukan himpunan, karena nggak ikut di kelompok bola itu. Jadi saya bukan himpunan bagian dari tim bola. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh. Kita lihat di sini.
kita punya himpunan dalam bentuk enumerasi. Himpunan ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini ada di dalam ini. 1, 2, 3. Artinya himpunan, ya katakanlah A di sebelah sini ya. A ini ada bagiannya dari B. Ada dia di dalam 1, ada nggak ada? 2 ada nggak ada? 3 ada nggak ada? Berarti ini himpunan bagian. Yang kedua, himpunan bagian ini 1 sama dengan ini 2 sama dengan ini sama dengan ini. Ini juga himpunan bagian. Kenapa? Semua anggota A ini kebetulan ada sama dengan himpunan B. Nanti ada himpunan yang sama ya. Ya, ini bagian jadi seperti itu. Oke. Kemudian N anggota dari Z, Z anggota R, R anggota dari C. NZRC ini. Itu lari yang ini tadi, NZRC itu yang ini. NZRC. Nah, ini. N bagian dari Z, bagian dari R, bagian dari C. Ya. N himpunan bilangan alami ada di dalam Z. Nih. Ya, ini kan satu deh. Nih, kalau ini kan bilangan alami ini naturalnya kan ada 1, 2, 3, 4 sampai 3. Berarti ada di dalam ini dia. Bilangan bulat. Nah, bilangan Z ini ada di dalam R. R itu himpunan bilangan real, ada di dalam sini juga. Ada di dalam C, himpunan bilangan kompleks ada di dalamnya. Jadi dia saling bagian-bagian bisa jadi nanti gambarnya itu gini, yang paling bawah ini adalah C, nanti di luarnya itu adalah R, di luarnya itu adalah Z, di luarnya lagi adalah N. Itu. Jadi lingkarannya bisa ke dalam-dalam itu, ya. Oke. Nah, yang ini yang menarik. Kita menggunakan simbol. Bacanya gini, jika himpunan A anggotanya adalah X, Y, X, Y ya, berarti ini ada 2 nih. Berarti kalau ditulis seperti ini, berarti anggotanya itu harus berpasangan dalam bentuk kurung gini, X, Y anggotanya. Di mana X plus Y sama dengan, X plus Y lebih kecil dari 4. Ada 3 syarat. Syarat pertama ini, syarat kedua ini, syarat ketiga ini. Jadi himpunan A anggotanya adalah X, Y, di mana X ditambah Y itu lebih kecil dari 4, dan X-nya itu harus lebih kecil, lebih besar sama dengan 0, dan Y itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat, X anggotanya gimana Pak kalau mau dienumerasi? Kalau kita mau enumerasi, ini anggotanya berapa sih Pak? Caranya gimana? Caranya gini ngelihatnya. Cara ngitungnya, menentukannya gini. X, Y itu kan ini. Yang pertama syaratnya adalah X plus Y lebih kecil 4, X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang saya tanya, kalau X-nya ini lebih besar dari 0, berarti mulainya berarti 0, 1, 2, 3, sampai tak terhingga kan? Kenapa? Karena dia lebih besar dari 0. Y-nya gitu juga. 0, 1, 2, 3, 4, tak terhingga. Oke. Nah, sekarang baru lari ke sini, ke yang ini. Berarti kalau dia tadi bilangnya adalah anggota pasangannya X, Y, maka kita harus cari pasangan bilangan X dengan Y ini yang kalau dijumlah hasilnya tuh kurang dari 4. Berarti kalau kita ngambil yang pertama kurang dari 4 ya. Ini misalkan saya tulis di sini X plus Y lebih kecil 4. Kalau saya ngambil 0, 0, berarti 0 ditambah 0 itu lebih kecil dari 4. Betul. Berarti ini yang pertama. Nah, sekarang saya ngambil 0 dengan 1. Betul ya? 0 dengan 2. 0 dengan 3. 0 dengan 4 udah enggak. Kenapa? Karena lebih besar dari 4. Oke. Saya dapat pasangannya yang pertama ini 0,0, terus kemudian 0,1, 0,2, 0,3. Ya, ini harus ingat ini anggotanya berarti harus berpasangan. Nah, sekarang ini selesai 1. Berarti 1, 2, 3, 4. Sekarang saya ganti. X-nya 1. 1 dengan 1. 1 dengan 2.
Ya. Oke. Saya tulisnya pakai Excel aja ya, biar mudah ya. Jangan di sini, biar enak. Bisa copy dulu. Pakai Excel. Oke. Nah, sekarang kita tulis ini, sini. X, Y, sini. Ya, di sini lebih kecil 4. Ini saya besarin. Tadi saya tulis mulainya 0 di sini. 0, 0. Ya, 0. Ini hasilnya harus di atas, kalau dijumlahkan, ini ditambah ini harus lebih kecil dari 4 ya. Oke, ini saya tulis di sini, ini saya copy. Berarti di sini 0, 0, 0, 0. Ini saya tulis ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini nggak masuk nih, apalagi 5. Ya, berarti ini nggak, kan harus lebih kecil dari 4. Oke. Berikutnya, saya mulai 1. Ini saya copy dulu nih ke bawah. Ini saya kasih warna ya. Saya mulai di sini 1. Sini 0. 2, 3, 4, 5. Saya tulis di sini. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ini enggak. Kita buang ini. Sorry, ini 1 ya. Sorry, 1. Itu dulu biar nggak bingung. Oke, ini kita buang. Gitu. Ya. Nah, sekarang saya copy lagi. Saya mulai di sininya 2. Ya, 2 dengan 0. Ya, 2 dengan 1. 2 dengan 2. Oke, ini enggak ada. Buang lagi. Nah, ini kita ambil ininya 1. Ini warnanya dibedakan ya. Ini 2. Oke. Ini ganti warnanya. Sekarang 3. 3 dengan 0. Terus 3 dengan 1. Enggak, karena 4 kan di sini. Tuh, nggak mungkin. Kan ya harus lebih kecil dari 4. Total ininya tuh harus lebih kecil. Kalau dijumlahin harus lebih kecil dari 4. Berarti cuma ada 1 ini. Nah, yang ke atasnya 4-nya enggak. Yang 4-nya gimana? Nggak mungkin 4 berarti. Kenapa? 4 tambah 0 aja udah 4. Berarti ini. Ya. Nah, sekarang ini untuk untuk yang X-nya 0 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sisi ini. Sekarang kita rubah di sini. Nah, kita rubah di sini. Sekarang saya balik. Yang 0-nya ada di sini. 0, 0, 0. Ya. Ini saya copy dulu. Ini ditambah ini. Oke. Di sininya 1. 1, 2, 3, 4. Berarti ini nggak ada. Sekarang di sini 1. 1 di sini, nanti saya copy. Oke. Di sini 1, 2. Di sini 3, 1 nggak mungkin. Sekarang di sini saya copy 2. Di sini saya copy anggotanya. Berarti di sini, sorry ya, ini mulainya dari 0. Sorry, saya salah nih. 0, 1, 2. Ini 0, ini 3. Oke, nah ini harusnya ya. Ini 0, nah ini 1. Sorry, ini 1. 1. Ini 2. Oke, 3, 1 nggak mungkin. 4 udah. Nah ini. Jadi saya lupa. Kan dia mulainya dari 0 ya. Kita mulainya dari 0 kan. Kan anggotanya tadi, kita lihat dulu di sini. Sorry. Nih, ada 0 ya mulainya. Jadi ini mulainya dari 0. Ya, tadi saya lupa. 0. Nah, artinya pasangannya mana? Pasangannya. Pasangan yang bisa kita buat. Nah, jadi pasangan yang bisa kita tulis itu adalah nanti gini. Concat. Ini. Ya, ini. Masuk ke awal dulu.
Get. Oke, ini ya. Nah, ini jawabannya. Ini salah satunya. 10, 11, 12, 13. Yang ini juga sama. Ya, ini saya copy di samping sini ya. Oke. Saya kasih space di sini. Oke. Nah, ini saya copy. Tuh, ya. Ini kan ini ngambil dari, harusnya kan ke sini. J sama K harusnya ya di sini. Ini C, ini harusnya K. Nah, nanti tinggal diterusin sama kalian. Ya, tuh dapat pasangannya. Nah, yang sama nggak usah lagi ditulis. Ini sama kan? Ini nggak usah 01. 01 sama 10 beda. Nah, ini sama, nggak usah ditulis. Ya, oke. Nah, sekarang yang ini tadi anggotanya gitu. Kita dapat ini sekian, kita hitung yang sama-sama ini nanti kita buang, tinggal kita pilih. Yang berikutnya sama ini. Yang berikutnya sama. 2x plus y lebih kecil 4 ini sama. Artinya kalau dia dimasukkan 2x plus itu kan jadi gini. Kalau x-nya itu adalah 0, misalkan 0 dan 0, ini x ya, xy. Untuk yang ini, yang kedua ini. Maka cara ngitungnya adalah lebih kecil dari 4 adalah 2 dulu, 2 kita kali dengan ini, kita tambahkan dengan ini. Nah, ini dia. Jadi pokoknya jumlahnya ini harus sama dengan, yang jumlah ini harus sama kurang dari 4. Jadi kalau saya tulis copy lagi ini, yang ini, angka ini, kita copy ke sini. Ya, terus saya copy ini. Tuh, saya dapat jawaban yang tuh, yang 4 ini saya tinggal drop nih. Ini 4 nih udah saya buang ini. Ini ke bawah nih saya buang, nggak saya pakai. Oke. Nih, jawabannya berarti ini. Cuman segini. Nih. Nih. Oke. Nih, jawabannya 00, 01, 02, 03, 10. Nah, cari lagi yang di sebelahnya. Kalau dia kebalik kayak gini tadi, yang ini. Ya. Kalau dia 01, kan sudah ada 01 itu kan ini. 11 sudah ada. Ya sudah 11 nggak usah ditulis lagi. 21 sudah ada. Berarti sebenarnya yang ini, yang sebelah sini adalah bagian dari sini. Ya kan sama. Berarti ini anggotanya. Ini 1, 2, 3. Ini ada berapa nih anggotanya? 1, 2. Kita lihat ya. Tuh, ada 10. Di sini ada 1, 2. Oke, ada 6. Berarti ini kardinalitasnya 10. Yang untuk yang himpunan A, kardinalitas B itu ada 6. Ya, ada 6. Nah, kemudian kita lihat, katanya B ini adalah himpunan bagian dari A. Kita lihat, kalau ini tadi ya, kalau yang ini tadi, nih anggotanya ini. Saya copy dulu, saya ganti dengan N dengan O. N dengan O. Nah, 00. Kita lihat, ini ada nggak di sini? Oh, ada, Pak. 01 ada nggak? Ada. 02 ada. 03 ada. 10 ada, 11 ada. Berarti himpunan B ini adalah himpunan bagian dari A. Ya, itu ya cara menyelesaikannya. Jadi kalau bentuknya dalam bentuk yang simbol ini, mungkin akan bingung langsung menentukannya benar nggak nih anggota ini. Ya, kita bingung. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan membuat dalam bentuk enumerasi. Tuh. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Bisa ya? Bisa nggak tadi menentukannya? Jadi sekali lagi kalau mau menentukannya, kita bisa tulis dari syarat-syaratnya ini. Silakan, ada yang tanyakan? Bapak, Chelsea mau nanya. Oke, mangga. Silakan Chelsea.
Bapak yang 2X itu tuh nyarinya gimana Pak tadi? Oke, Dari bawah apa gimana? ya. Jadi balik lagi sini tadi ya. Nah, yang himpunan B ini, ini ini B ya. Nah, kalau yang himpunan A, ini anggotanya kan ini ya. Himpunan A tuh, jadi kalau kita tulis himpunan A, jadi nanti gini. Himpunan A itu anggotanya adalah apa saja himpunannya? Himpunannya adalah gabungan, bisa nggak ya pakai gini? Himpunan A anggotanya adalah, oke, kemudian koma, ini, sama ini, koma, oke. Kebanyakan ini nggak bisa ya, berarti harus di satu-satuin. Oke, ini koma, ini, koma, ini, oke. Oh, sorry, kurung komanya kebanyakan. Komanya kelebihan di sini. Nah, nih anggotanya ini. Saya pesan dulu. Nah ini ya, sebelum tadi pertanyaannya Chelsea tadi, nah ini anggotanya ini koma gitu ya. Jadi satu ya 00, 01, 0. Nah, sekarang kita mau nyari himpunan B, apa anggotanya ya. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Nih lihat. Ini kan kalau kita lihat dari rumusnya ini, himpunan B anggotanya adalah X, Y, sama dia berpasangan. Ini disebut sebagai anggotanya dia berpasangan. Nah, syarat yang pertama adalah 2X plus Y itu harus lebih kecil dari 4. Jadi berapapun nilai X dan Y-nya yang ada di sini, berapapun nilai ini, ya X dan Y ini, kalau dimasukkan ke dalam rumus ini, jumlahnya harus kurang dari 4. Nah, sekarang kan menentukan nilai X, Y-nya dari mana, Pak? Sudah ditentukan di syarat yang kedua. Syarat keduanya, X-nya itu adalah lebih besar dari 0. Y-nya lebih besar dari 0. Maka kalau kita buatnya seperti ini, misalkan ini ya, saya tulis di sini. Ini X, ini Y. Ya, ini adalah 2X plus Y-nya. Tapi dengan syarat harus lebih kecil dari 4. Saya besarin dulu. Ini saya masukkan. Nah, sekarang kita lihat ini. Tadi kan syarat pertamanya, X-nya ini harus lebih besar dari 0. Berarti kalau lebih besar dari sama dengan 0, berarti mulainya berapa? 0 kan? 0, 1, 2, 3, 4, sampai tak terhingga kan? Sampai kira-kira mau berapa juta. Ya, itu seperti itu. Nih, kita dapat. Y-nya gimana Pak? Y-nya lebih besar 0, sama juga. 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, tapi ada syaratnya dia di sini. Syaratnya. Yang ketiga, syaratnya itu kalau 2X ditambah Y harus kurang dari 4. Nah, caranya gimana? Kan itu rumusnya kan 2X ya, berarti sama dengan 2 dikali X. X-nya itu kan ini, X-nya. Ditambah Y. Y-nya itu kan ini. Ya. Nah, sama dengan. Nah, ini hasilnya adalah 0. Berarti 0 apakah lebih kecil dari 4? Betul kan? Berarti masih benar ini. Berarti masih benar ini. Kita tinggal copy ke bawah. Nah, kita ambil kalau ini, kalau kayak gini, kita ngambil yang kurang dari 4. Ini di atas 6 sudah. Berarti ini nggak kita ambil, ini kita buang. Nah, ambil ini.
Tapi kan nggak hanya 0, 0, 0, kan ada 01, ada 02. Maka ini harus kita ambil dulu yang ini X-nya ini 0 dulu semua. Ini 0 dulu nih semua, 0. Kita coba. Kan ada kombinasi. Ini ingat ya, yang model gini kan kombinasinya bisa 01, 02, 03, 04, 05, 0100. Nah, bisa juga nanti 10, 11 kayak gitu. Nah, kita ambil ini 0 dulu nih. 0 dulu semua yang X-nya ini. Kita ambil X-nya. Yang ini 01, 2, 3 sampai gini. Kita copy ini. Rumusnya tadi sama. Sama rumusnya 2 dikali ini ditambah ini. Nah, ternyata dari hasil ini ya, kita lihat 3. Nih kalau saya ngambilnya kombinasinya 0,4, kalau saya ngambil kombinasinya 4 di sini, tuh, ini 4. Padahal kan harus lebih kecil dari 4. Berarti ini nggak diambil nih, kita buang. Nggak kita pakai. Berarti untuk yang depannya 0 itu cukup sampai 3. Pak, kalau dia nolnya 10 boleh nggak Pak? Boleh. Tapi lihat hasilnya tuh 10. Berarti yang paling besar itu sampai 3. X-nya itu 3, 0,3. Oke. Nah, ini udah selesai nih satu pasang. Ini pasangannya ini. Pasangannya tadi saya copy nih. Ini copy cara bentuk pasangannya di sini. Saya copy sini. Ini jawabannya. Ini berarti I, J ya. Berarti ini I, ini J. Oke, bisa copy. Nah, ini pasangannya. Oke. Nah, 00, 01, 02, 03. Ini pasangannya. Sekarang saya tarik lagi. Di sini X-nya itu kombinasi yang kedua adalah 1 dengan 0. Kombinasi kedua 1 dengan 1. Kombinasi ketiga adalah 1 dengan 2. Nah, lihat di sini. Ini udah 4 jumlahnya. Padahal yang diminta adalah kurang dari 4. Nggak pakai ini, buang ini. Sekarang kombinasi yang berikutnya adalah 2. 2 dengan 0 di sini. Oke, 2 dengan 0 udah 4. Nggak bisa diambil ini. 3, 2 dengan 1, apalagi itu. Ya, 2 dengan 0 aja udah lebih besar dari 4, apalagi 2 dengan 1. 3, Pak, gimana, Pak? 3 dengan 0. Sama, tuh, lebih besar. Artinya, kalau saya ngambil angka yang lebih besar dari sini mau berapapun, berarti batasnya tertinggi itu sampai sini. Nih. Berarti ini nih anggotanya. Berarti kardinalitasnya berapa nih? Kardinalitasnya adalah 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kardinalitasnya 6 ini. Dirapikan ya biar bagus. Oke, nih 6. Jadi himpunan yang ini, B ini anggotanya berapa? Anggotanya adalah kurung kurawal buka, ya. Terus kemudian kurung kurawal buka sama dengan ya. Sama dengan berapa di sini? Nah, nanti di sini kita tulis himpunannya berarti kurung buka, pakai concat ya. Concat itu buat gabungin ya. Kemudian kita tulis petik 2 kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, koma. Nah, komanya ini nanti ini, yang ini. Koma, 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 baru kurung kurawal tutup. Petik 2, kurung tutup. Nih, ini anggotanya. Oke, ini saya pindahkan ke samping sini biar jelas ya. Nah, ini anggotanya. Tuh. Oke. Nah, tuh. Ya, jadi 00, 01, 02, 03, 010, 1112 sampai sekian. Ini kardinalitasnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kardinalitasnya. Nah, pertanyaannya tadi, di soalnya tadi itu, bahwa B ini adalah bagian dari A. Kita cek apakah benar B itu ada di A. 00 ada nggak di A? Ada ya. 01 ada. 02 ada. 03 ada. 10 ada. 11 ada. Berarti B adalah himpunan bagian dari A. Gitu. Ya. Gitu Chelsea. Ya, gimana? Bisa dipahami?
Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi dilihat kalau dia modelnya dalam bentuk notasi itu, lihat lihat syaratnya itu, syaratnya dulu. Ya, dilihat syaratnya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Nah, ini teorema mungkin bisa dibaca sama kalian. Ini istilah saja sebenarnya. Oke. Jadi ada istilah improper. Improper itu himpunan bagian tak sebenarnya. Jadi ketika kita bilang himpunan A 1, 2, 3, ya, misalkan himpunan A ini 1, 2, 3, maka himpunan bagian dari himpunan A itu pasti 1, 2, 3 ini pasti bagian dari ini. Dan ada himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu pasti masuk himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi di setiap himpunan, ya ada atau tidak anggotanya, itu ada himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu menjadi bagian dari himpunan yang itu. Ini contohnya nih. Maka 1, 2, 3 dan himpunan kosong adalah improper subset. Artinya apa improper subset? Himpunan bagian tak sebenarnya. Ya, seperti itu. Ini istilah saja. Oke, ini mungkin enggak. Nah, sekarang gini. Ada himpunan yang sama. Ya. Jadi yang dikatakan sebuah himpunan sama itu kalau A-nya sama dengan, jadi himpunan sama itu simbolnya adalah sama dengan. Himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika, oke, sebentar lagi ya ini ya waktunya. Jika dan hanya jika setiap elemen, jadi setiap elemen A itu merupakan elemen B. Artinya A itu ada di B, nah, sebaliknya B itu harus ada di A. Jadi kalau A-nya ada di B atau B-nya ada di A, tapi A-nya nggak ada di B, maka dia nggak bisa kita sebut sebagai himpunan yang sama. Ya, jadi jika himpunan A sama dengan B, jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jadi kalau dengan istilah himpunan bagian, maka kedua buah himpunan itu, ya, kedua buah himpunan itu bukan hanya sekedar jumlahnya sama, tapi elemennya itu harus ada semua, baik di A, baik di B. Ini contoh. Jadi kalau himpunan A sama dengan B, maka himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari B, berarti A itu ada di B, dan B adalah bagian dari A. Tapi jika tidak, maka dia tidak sama dengan. Jadi kalau salah satu saja ada, maka dia tidak. Ini notasi penulisannya. Contoh misalkan gini nih. 0,1 ya, anggota A, dan B adalah X, di mana X-nya kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini pakai ini rumusnya ini. Bagaimana nih Pak bisa dikatakan himpunan yang sama? Kita harus tahu nih anggotanya ini. X min 1 sama dengan 0. Nah, kita ngambil dulu contohnya 0 dulu nih, X-nya 0. 0,0 kurang 1. Ya. 0 dikurangi 1 min 1 dikali 0, 0. Berarti 0 sama dengan 0. Oke, berarti betul 0. Yang pertama adalah anggotanya pertama itu, himpunan B itu adalah 0. Sekarang kita ambil 1. Ya, 1. 1 kali 1 min 1 sama dengan 0 enggak? 1 dikurangi 1, 0. 0 kali 1, 0. Berarti betul 1. Pak, apakah 2 masuk, Pak? Coba kita hitung aja 2. 2 dikali 2 min 1. 2 dikurangi 1, 1. 2 dikali 1, 2. Berarti tidak sama dengan 0. Berarti anggotanya adalah 0 dan 1 yang ini. Nah, B 0,1, sedangkan A-nya jelas 0,1. Apakah B ini ada di A? Ada. Ini ada. A-nya ada nggak di B? Ada. Maka ini disebut A sama dengan B. Oke, paham ya? Nah, contoh lain, 3, 5, 8, 5. Di sini jumlahnya 4. Di sini jumlahnya 3. Kalau secara kardinalitas nggak sama 4 sama 3. Tapi hati-hati, lihat dulu anggotanya. Di sini 3, 5, 8, 5. Ada angka yang berulang 2 kali 5. Di sini 5 ada nggak di sini? Ada. Di sini 5 ada. 3 ada. 8 ada. Maka ini himpunannya sama.
walaupun jumlahnya berbeda, tapi kalau dia di dua-duanya itu ada, maka disama dengankan. Contoh misalkan gini, A 1, 1, 1, 1 ada 3, sedangkan B-nya adalah 1. Nah ini sama dengan nih, A sama dengan B. Walaupun di sini satunya ada 3, di sini ada 1, satunya. Tapi anggota A ini ada di B, B ada di sini. Maka sama dengan B. Kemudian yang berikutnya adalah contohnya 3585. Nah 38. Ini disebut tidak sama dengan. Kenapa? Ada yang tahu sebabnya? Kenapa? Kenapa tidak sama dengan? Karena di B tidak ada angka 5-nya, Pak. Betul, ya. Karena di himpunan B, 5-nya nggak ada. Kalau ditanya 5, nggak ada di sini, Pak. 5 ini nggak ada di sini. Berarti ini tidak sama dengan. Ya. Tapi B ini himpunan bagian dari A. Ya, himpunan bagian dari A. Kenapa 38 ada? Tapi bukan sama dengan. Ya. Jadi awas, hati-hati. Kalau bagian itu kita ada di dalamnya, tapi kalau disebut sama, jumlah anggotanya itu, kita misalkan contoh gini, ada pemilihan 2 tempat, mau ke Jakarta atau ke Bandung. Siapa yang milih Jakarta? Ada 10 orang. Bandung siapa? 10 orang. Berarti 10 orang itu milih dua-duanya. Jadi kalau saya tanya siapa yang milih Bandung, milih Jakarta, orangnya sama. Orangnya sama. Dia milih 2, berarti masuk. Tapi kalau salah satunya pilih Jakarta, yang satunya nggak milih Jakarta, jumlahnya berarti nggak ada. Kalau saya tanya yang siapa, ada nggak kalian itu yang milih Bandung? Nggak ada, Pak. Cuma 1 orang, Pak, yang pilih Jakarta. Berarti nggak ada di situ. Ya, berarti tidak sama dengan. Oke, nah ini teoremanya nih sebenarnya, tapi nggak tahu, mudah-mudahan dipahami. Contoh. Jadi kalau ada himpunannya 3, kalau himpunannya A sama dengan A, B-nya sama dengan B, C-nya sama juga dengan C, ya, maka aturannya tuh penulisannya ini bisa kalau A sama dengan B, maka B-nya otomatis A, B-nya dibolak-balik sama. Ya. Nah, jadi kalau kita punya 3 himpunan yang seperti ini, jadi jika A sama dengan B dan B-nya sama dengan C, maka otomatis A-nya itu sama dengan C. Nah ini sebenarnya aksioma apa tuh ya, maksudnya proporsional, logika proporsional. Misalkan gini, cabai itu rasanya pedas. Nah, di dalam bakso saya itu ada cabai 3. Maka orang akan punya kesimpulan bahwa bakso itu pasti pedas. Karena Pak, kita udah bilang cabai itu pedas. Ya, cabai pedas, itu A. Kemudian bakso saya ada 3 buah cabai di dalamnya. Maka kesimpulannya, maka bisa kita bilang bahwa bakso saya itu pedas. Kenapa? Karena yang tadi cabai pedas, bakso ada cabainya. Maka bakso itu pedas. Ya, itu kalau proporsional, logika proporsional seperti itu. Sama seperti himpunan, kalau himpunan A B-nya sama, B-nya sama dengan C, maka otomatis ya A-nya sama dengan C. Itu. Oke. Bentar, satu lagi. Aduh, ini kita. Oke, 2 lagi ya, sebentar lagi ya. Sampai sini dulu. Oke, nah, yang satunya adalah himpunannya ekivalen. Nah, kalau dikatakan ekivalen, lihat kardinalitasnya, dia nggak ngelihat isinya, anggotanya. Yang dia lihat berapa banyak anggotanya. Ekivalen berarti. Jadi suatu himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B kalau kardinalitas dari kedua himpunan itu sama. Misalkan contoh gini, mahasiswa TI berapa jumlahnya yang semester 2? Ada 21 orang, Pak. MB berapa? 21 orang. Berarti kan sama jumlahnya 21 orang. Maka himpunan mahasiswa TI semester 2 dan himpunan mahasiswa MB semester 2 itu adalah ekivalen. Kenapa? Karena jumlahnya beda. Tapi tidak sama, orangnya beda. Orangnya beda. Tapi ekivalen, jumlahnya sama. Maka simbolnya gini. Himpunan, nah ini simbol ekivalen ya. Kalau himpun sama dengan tadi sama dengan subset ini ya, jangan dihafal, diingat aja nih ya simbol-simbolnya. Nah, kalau ini ekivalen. Kalau dia ini kardinalitas. Kalau kita tulisnya jika dan hanya jika, simbolnya tanda panah di kiri kanan. Himpunan A ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinalitas dari himpunan A itu sama dengan kardinalitas dari himpunan B. Ini contoh.
1357 A, B, C, D. Isinya beda-beda, satu angka, satu huruf. Tapi jumlahnya sama, 44. Maka kardinalitasnya 4, sama. Maka ini ekivalen. Oke, ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang saling lepas, himpunan saling lepas istilahnya. Jadi kalau himpunan yang saling lepas ini, kalau dua buah himpunan itu tidak saling memiliki anggota yang sama. Tidak memiliki elemen yang sama. Contoh tadi mahasiswa TI sama mahasiswa SI. Kalian nggak ketemu, misalkan katakanlah nggak ada mata kuliah yang sama. Berarti ekivalen ini MB, ekivalen ini saling lepas. Artinya lepas itu dia nggak nyatu. Pak, terus ada yang nyeletuk satu. Pak, kami kan sama-sama kelasnya digabung Pak agama. Pancasila kan digabung Pak. Oh iya ya. Berarti bukan saling lepas. Namanya himpunan teriris. Kenapa? Karena tadi ada lingkarannya, jadi nanti gabung di sini. Nih kayak gini. Nah, yang agama Pancasila itu ada di sini. Ya, ketemunya di situ. Nah, simbolnya perhatikan, tanda garis miring 2. Jadi, himpunan dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak memiliki elemen yang sama. Ya, kalau saling lepas. Tapi kalau kardinalitas ekivalen, dia ngelihat dari jumlah anggotanya. Kalau yang sama, dia ngelihat dari isi anggotanya. Kalau ini jumlah, kalau ini anggota. Ya, itu. Oke, terakhir ya, himpunan kuasa. Nah, himpunan kuasa ini adalah himpunan yang semua himpunan bagian dari A. Ya, jadi yang dikatakan sebagai himpunan kuasa ini adalah semua himpunan bagian yang membentuk himpunan A itu apa aja. Himpunan bagian, ingat ya, himpunan bagian. Termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Cara gampangnya rumusnya gini, 2 pangkat A. Ya, nah, A ini adalah kardinalitasnya. Jadi kalau dia kalau dia anggota kardinalitasnya ada 2, maka 2 pangkat 2 dia, ada 4 berarti. Ya, ini contoh misalkan ini. Nah, ini sebutkan himpunan kuasanya 1, 2 dari anggotanya. Maka himpunan kuasanya adalah himpunan kosong dan himpunan diri dia sendiri. Himpunan kosong itu ini. Dan diri dia sendiri. Nih, diri dia sendiri itu yang ini, 1, 2. Yang lain adalah masing-masing anggota. 1, 2. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan, Pak, saya punya gini. 1. Bentar ya, pindah dulu. Misalkan saya gini. Saya punya himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Maka himpunan kuasanya berarti, ini kan 3 kardinalitasnya. 2 pangkat 3, itu 8 ya. Apa saja 8 ini anggotanya? Yang pasti yang pertama adalah himpunan kosong, kedua adalah anggota dia sendiri, 1, 2, 3. Terus berikutnya adalah 1, kemudian 2, kemudian 3. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, udah 5. Kemudian kombinasinya 1, 2, 1, 3, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, satu lagi berarti 2, 3. Nah, ini himpunan kuasanya tuh anggotanya tuh 8 itu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ya. Belajar mana sih, Mas? Kenapa tuh Aditya? Oke. Ya, jadi himpunan kuasa itu adalah himpunan bagian dari pembentuk himpunan utama itu. Ya. Paham ya? Seperti itu. Jadi 0. Jadi kalau misalkan Pak saya punya anggotanya gini. Himpunan A itu anggotanya adalah A sama B. Maka himpunan kuasanya kan 2 pangkat 2, 4. 4 ini apa saja? 4 itu yang pertama himpunan kosong, yang kedua adalah diri dia sendiri, A, B,
Yang ketiga A, yang keempat adalah B. Berarti 4 nih, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, sekarang nanti kalian coba cari. Kalau himpunan A-nya adalah A, B, C, D. Nah, ini berarti kardinalitasnya ada 4, maka 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? Berapa? 2 kali 2, ya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali, berarti 16 ya. Nah, 16. Berarti ada 16. Coba, 16 itu apa saja? Yang pasti salah satunya adalah himpunan kosong, diri dia sendiri, ABCD, satu-satu, ini udah 4, ini satu-satu, terus kombinasi dari ini, AB, AC, AD, BC, BD, CD. Terus kombinasi 3-3, ABC, BCD, CDA, ya, dan seterusnya. Nah, totalnya ada 16. Oke, itu yang disebut sebagai himpunan kuasa. Oke, ini contoh himpunan kosong ya. Oke, sampai sini kita. Ya, nah, sebelum saya ini ada pertanyaan nggak? Oke. Nah, di pertemuan ini yang bisa saya simpulkan, pertemuan kita hari ini, bahwa kita sudah melihat beberapa cara menyajikan himpunan, pertama dengan menggunakan enumerasi, kemudian dengan menggunakan simbol-simbol baku, simbol-simbol, terus notasi pembentuk himpunan, kemudian dengan diagram Venn, kemudian kita sudah lihat beberapa istilah yang ada di dalam himpunan. Kardinalitas, himpunan kosong, himpunan yang sama, himpunan bagian, kemudian himpunan yang tidak sama, himpunan yang ekivalen, himpunan saling lepas, dan himpunan kuasa terakhir. Ya, nah minggu depan masih di slide yang sama ya, di slide yang sama itu kita akan lihat beberapa operasi yang ada di dalam himpunan. Ya, ada 5. Sebenarnya ada banyak beberapa, tapi kita ambil beberapa ini. Itu aja dari saya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Belum ada?